Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini untuk data warehouse akan saya jelaskan tentang dimensional modeling ya. Untuk dimensional modeling ini intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah star schema dari data warehouse ya. Nah, ini adalah sistem, area, dan tools yang dipakai untuk data warehousing ya. Di bagian sistem ini itu terdapat banyak database-nya, di mana nanti kita akan membangun dimensional data yang disebut dengan data mart ya. Nah, di data mart ini kita mau ambil dimensi apa? Misalnya kita mau ambil dimensi penjualan atau dimensi pendapatan gitu ya, atau dimensi marketing. Nah, semua datanya itu di-load, diambil yang sesuai dengan dimensinya. Kemudian dijadikan satu ke dalam sebuah bentuk data mart gitu ya. Jadi data martnya bisa banyak. Nah, nanti ketika sudah jadi dia akan bisa dipakai untuk forecasting, scoring, atau data mining. Kita perjelas ya untuk data mart ini isinya apa. Jadi ada yang disebut dengan dimensi fact table dan dimensional table ya. Yang fact table ini adalah tabel sesungguhnya, sedang dimensional ini adalah tabel hasil tarikan record-record yang dipilih gitu ya, sesuai dengan dimensinya. Jadi kalau dimensional itu dia sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya apa? Misalnya ini ya. Misalnya di sini kasusnya adalah sebuah fact table di mana dia menjadi tabel utama ya, yaitu tentang daily sales fact table. Jadi penjualan hariannya. Rekap penjualan harian. Kemudian yang akan dicari adalah bagaimana performance atau ukuran dari sebuah bisnis itu dilihat dari sisi penjualannya. Kita lihat di sini dia punya date key, product key, store key, quantity sold, dan dollar sales amount. Jadi ini adalah fact table-nya. Nah, kalau dimensional table itu gimana? Kalau dimensional table di sini itu adalah tabel yang sudah integral gitu ya. Integral dan gabungan dari banyak fact table. Kemudian dia mengandung semua data yang dibutuhkan secara tekstual oleh si bisnisnya ya. Contohnya misalnya di sini di produk dimensional ya. Jadi ini melihat dari sudut pandang produknya ya. Itu ada product key, product description, kemudian SKU number, kemudian brand description, kategori, ada banyak gitu ya. Tapi di sini kalau dilihat semuanya based on produknya gitu ya. Dari mulai kode produknya, kategorinya apa, beratnya berapa, terus kemudian dia tipe storage-nya apa, semua merupakan bagian dari produk. Nah, ini gabungan antara fact table dan dimensional table itu akan menjadi star schema. Jadi di tengah ini adalah fact table-nya ya, tabel utamanya. Sedangkan dimensional ini itu adalah bagaimana kita melihat dimensinya. Kalau dia adalah retailer gitu ya, kita lihat dimensi tanggalnya. Kita lihat dimensi penyimpanannya, kita lihat dimensi produknya. Jadi dia punya banyak dimensi. Nah, nanti ketika di bagian penjualan itu, sales fact-nya itu semua key-nya ditarik ke tengah gitu ya. Tergantung nanti dimensinya seperti apa. Nah, misalkan kita membuat simple report dari star schema ya. Di dimensi produk ini ada brand description gitu ya. Dimana di sini mengandung informasi ini ya. Brand apa saja yang ternyata dia paling laku. Kemudian di dimensi store itu ada distrik ya. Distrik mana saja yang dia paling laku gitu ya. Kemudian di quantity sold gitu ya. Itu adalah dari dimensi penjualannya. Penjualan mana saja yang paling tinggi.
Kemudian dari sisi quantity juga. Di sini ini sudah jadi sebuah report gitu ya. Dimana kita bisa manfaatkan report ini untuk keperluan selanjutnya. Nah, ini contoh star skema yang lain adalah post retail sales transaction. Kalau di sini itu post ya, jadi penjualan sales penjualan setelah after sales ya. Jadi ada date dimension, ada store dimension, ada product dimension, ada promotion dimension. Jadi dimensinya ada 4, tapi yang menjadi factable-nya 1 gitu ya. Kalau dilihat di bagian factable ini, itu pasti akan ada sesuatu yang dikalkulasi gitu ya di bagian bawah. Biasanya dia berupa sesuatu yang memang penting untuk dianalisa. Misalnya fact TBD gitu ya. Ini masing-masing ada sesuatu yang memang dijumlahkan di fact TBD ini. Atau post transaction number gitu ya. Total dari post transaction-nya itu berapa untuk masing-masing dimensi ini. Ini misalkan dari date dimension ya. Di date dimension ini ada sangat lengkap ya. Mulai dari total tanggalnya, total day of week, jadi dalam total dari harinya gitu ya. Kemudian day number in fiscal month, dari posisi fiskal tahunan gitu. Kemudian ada sampai holiday indicator, weekday indicator seperti itu. Jadi semua yang terkait dengan date dimension ya. Kemudian dia ditarik ke post retail sales transaction ya. Kalau kita perhatikan di sini yang dipakai adalah dari date ini mana yang dia diresum gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi post transaction number-nya. Sales quantity-nya apa. Jadi berdasarkan tanggal gitu ya. Untuk misalkan tanggal sekian, maka sales quantity yang paling banyak di mana? Sales dollar amount-nya berapa? Cost dollar amount-nya berapa? Gross profit dollarnya berapa gitu ya. Jadi di bagian fact ini selalu ada sesuatu yang dijumlahkan, ada sesuatu yang dianalisa gitu ya. Nah, ini procurement transaction fact. Gitu. Ini ada vendor dimension sama contrast term dimension. Satu lagi transaction type dimension. Perhatikan di bagian fact table-nya itu selalu ada quantity gitu ya, jumlah atau count gitu. Yang di sini adalah procurement transaction quantity. Jadi dia menjumlahkan berapa total dari transaksi procurement-nya sesuai dengan dimensinya. Nah, ini adalah tugas Anda. Silahkan Anda bikin sebuah star schema yang temanya bisa tentang inventory, procurement, order management, customer relationship management, accounting, HRD, atau yang lain. Kasusnya bebas, tetapi tidak lewat dari 6 ini. Jadi, silahkan dibuat menggunakan tools. Boleh menggunakan Aeudro, boleh menggunakan Visio, atau yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.